Selamat pagi, perkenalkan nama saya Emilia Kusuma Gunawan dari kelompok 1. Hai, perkenalkan nama saya Ifonsius Rante Parapak, Stambuk 1913045 dari kelompok 1. Kali ini kami akan membahas materi bab 1 tentang sistem informasi akuntansi, sebuah tinjauan menyeluruh. Check it out. Dalam bab ini kita akan mempelajari 3 indikator penting. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kebutuhan informasi dan proses bisnis. Dan yang ketiga, sistem informasi akuntansi. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini ada 5 poin penting yang harus kita mengerti apa artinya. Yang pertama itu adalah sistem. Sistem adalah serangkaian 2 atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, data adalah fakta yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. Yang ketiga, informasi. Data yang dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Yang keempat, kelebihan informasi. Terjadi ketika batasan tersebut terlewati, mengakibatkan penurunan kualitas dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan biaya penyediaan informasi. Yang kelima, ada nilai informasi. Keuntungan yang dihasilkan informasi dikurangi dengan biaya untuk memproduksikannya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu kebutuhan informasi dan proses bisnis. Sebelum itu kita harus mengetahui apa pengertian dari proses bisnis. Proses bisnis itu sendiri adalah serangkaian aktivitas dalam tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, dan mesin, yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu suatu organisasi. Proses bisnis itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kebutuhan informasi dan proses bisnis. Oke, sekarang masuk pada kebutuhan informasi. Scott dan Susan memutuskan bahwa mereka harus memahami bagaimana fungsi SNS sebelum mereka dapat mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan untuk mengelola SNS secara efektif. Kemudian mereka dapat menentukan jenis data dan prosedur yang akan dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menghasilkan informasi. Mereka menganalisis data tersebut lalu membuat tabel sebagai berikut. Nah, tabelnya ada pada slide berikut. Kategori kedua, proses bisnis. Dalam proses bisnis terdapat transaksi atau transaction adalah perjanjian antara 2 entitas untuk melakukan pertukaran barang, jasa, atau kejadian lain yang dapat diukur dari segi ekonomi oleh organisasi. Banyak aktivitas bisnis merupakan pasangan kejadian yang terlibat dalam pertukaran memberi atau mendapatkan atau give-get exchange. Pertukaran ini dapat dikelompokkan ke dalam 5 siklus proses bisnis atau siklus transaksi atau business process or transaction cycle sebagai berikut. Inilah 5 siklus tersebut. Siklus yang pertama, siklus pendapatan, di mana barang atau jasa untuk dapat menerima uang tunai di masa depan. Siklus kedua, siklus pengeluaran, di mana perusahaan membeli persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk memproduksi barang sebagai pertukaran dan untuk membayar uang tunai di masa depan. Siklus yang ketiga, siklus produksi atau konversi, di mana bahan baku ditransformasikan menjadi barang jadi. Siklus yang keempat, siklus sumber daya manusia atau pengajian, di mana karyawan dipekerjakan, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, dan diberhentikan. Siklus yang kelima, siklus pembiayaan, di mana perusahaan menjual sahamnya ke investor dan meminjamkan uang. Kemudian investor akan dibayar dan dividen dan bunga atas pinjamannya tersebut. Inilah tabel hasil analisis dari Scott dan Susan. Pada indikator yang ketiga, yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan.
Sistem ini meliputi orang, prosedur, dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Komponen SIA. Komponen SIA terbagi dalam 6 bentuk. Yang pertama orang, yang kedua prosedur dan instruktur, yang ketiga data, yang keempat perangkat lunak, yang kelima infrastruktur teknologi informasi, dan yang terakhir pengendalian internal dan pengukuran keamanan. Dapat menambah nilai untuk organisasi? Ada 6 cara. Cara pertama yaitu meningkatkan efisiensi, cara kedua yaitu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa, yang ketiga berbagi pengetahuan, yang keempat meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan, yang kelima meningkatkan pengambilan keputusan, dan yang terakhir meningkatkan struktur pengendalian internal. Manfaat SIA. Manfaat SIA dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan dalam beberapa cara. Cara yang pertama yaitu dapat mengidentifikasi situasi yang membutuhkan tindakan manajemen. Yang kedua, dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan dasar untuk memilih di antara alternatif tindakan. Cara yang ketiga, dapat menyimpan informasi mengenai hasil keputusan sebelumnya, dapat memberikan informasi akurat yang tepat waktu. Dan yang terakhir, dapat menganalisis data penjualan untuk menemukan data penjualan untuk menemukan barang-barang yang dibeli bersama-sama. Dan strategi perusahaan. Pada gambar di samping saya ini, tertera faktor-faktor yang mempengaruhi desain SIA. Ada 3 faktor yang memengaruhinya. Yang pertama itu budaya organisasi, yang kedua strategi organisasi, dan yang terakhir teknologi informasi. Dan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.